Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani dari kelas PTIKE 2020 dengan NIM 200209501066. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang teori belajar Pavlov. Teori belajar Pavlov atau conditioning theory. Classic conditioning atau pengkondisian atau persyaratan klasik adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Eksperimen Pavlov. Eksperimen yang dilakukan Pavlov tampaknya sangat terpengaruh pandangan behaviorisme. Pavlov mengadakan eksperimen dengan menggunakan binatang, yaitu anjing, karena ia menganggap binatang memiliki kesamaan dengan manusia. Ia mengadakan percobaan dengan cara mengadakan operasi leher pada seekor anjing, sehingga kelihatan kelenjar air liurnya dari luar. Apabila diperlihatkan suatu makanan, maka akan keluarlah air liur anjing tersebut. Kini, sebelum makanan diperlihatkan, maka yang diperlihatkan adalah sinar merah terlebih dahulu, baru makanan. Dengan sendirinya, air liur pun akan keluar pula. Apabila perbuatan yang demikian dilakukan berulang-ulang, maka pada suatu ketika dengan hanya memperlihatkan sinar merah saja, tanpa makanan, maka air liur pun akan keluar pula. Dari eksperimen Pavlov, setelah pengkondisian atau pembiasaan, dapat diketahui bahwa daging yang menjadi stimulus alami dapat digantikan oleh bunyi lonceng sebagai stimulus yang dikondisikan. Ketika lonceng dibunyikan, ternyata air liur anjing keluar sebagai respon yang dikondisikan. Hukum-hukum belajar Pavlov. Dari eksperimen yang dilakukan Pavlov terhadap seekor anjing menghasilkan hukum-hukum belajar, di antaranya: pertama, law of respondent conditioning, yakni hukum pembiasaan yang dituntut. Jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan, yang salah satunya berfungsi sebagai reinforcer, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. 2. Law of respondent extinction, yakni hukum pemusnahan yang dituntut. Jika refleks yang sudah diperkuat melalui respondent conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun. Aplikasi teori Pavlov. Aplikasi teori Pavlov terhadap pembelajaran siswa yaitu mementingkan pengaruh lingkungan, mementingkan bagian-bagian, mementingkan peranan reaksi, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Adapun kelebihan dari teori belajar Pavlov ini yaitu cocok untuk pemerolehan kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya. Teori ini juga cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung, seperti diberi permen atau pujian. Di samping memiliki kelebihan, teori belajar Pavlov ini juga memiliki kekurangan. Adapun kekurangannya ialah proses pembelajaran sangat tidak menyenangkan bagi siswa karena guru sebagai sentral bersikap otoriter, komunikasi berlangsung satu arah, guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari murid. Murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar, dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan guru.
Murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai belajar yang efektif. Guru tidak memperhatikan individual differences. Demikian hasil pemaparan materi teori belajar Pavlov yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.